Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat TV Desa yang saya hormati, jumpa lagi dengan SDGs ITS. Kali ini kami akan mengajak kerabat TV Desa untuk membahas mengenai bagaimana mengembangkan desa wisata dengan menggunakan pendekatan kemitraan pentahelix. Pentahelix artinya kita memanfaatkan semua potensi dari mitra kerja, jadi tidak hanya dipikirkan oleh kerabat desa saja atau dari aparat desa maupun masyarakat desa, tetapi juga bisa bermitra dengan pihak-pihak di luar desa, yaitu bisa dengan perguruan tinggi, bisa dengan perusahaan, kemudian juga tentunya yang tidak kalah penting adalah dengan pemerintah ya setempat tentu saja ya. Dan yang utama adalah dari masyarakat desa dan pemerintah desa sendiri yang akan bermain menjalankan atau mengembangkan desa wisata di wilayahnya masing-masing. Nah, ini tentu mempunyai sebuah, jadi artinya kita harus punya sebuah pemikiran yang sangat luar biasa karena potensi desa itu tidak cukup hanya dibiarkan saja karena biasanya desa itu mempunyai potensi wisata yang luar biasa dari sisi alam maupun dari sisi sumber daya yang lain, yaitu misalnya hasil buminya, tetapi kalau tidak dikelola dengan baik dan tidak direncanakan dengan baik, maka potensi yang ada tersebut kemudian tidak dikenal oleh masyarakat luas. Atau misalnya dikenal sekalipun, mungkin masyarakat juga belum tentu akan datang ke desa tersebut karena mungkin kurang menarik untuk bisa dikunjungi berkali-kali. Nah, marilah kita diskusikan bagaimana caranya membangun desa wisata dengan memanfaatkan semua sumber daya mitra-mitra kita. Bagaimana caranya kita memberdayakan semua orang yang kira-kira bisa diajak berpikir bersama-sama, bekerja bersama-sama untuk bisa mengembangkan desa wisata. Nah, kami mengajak hari ini kita mengajak kepala desa dari desa wisata di kawasan Sekawan Sejati, yaitu desa Buun Sejati dan desa dari desa Pakuan. Sebetulnya di Sekawan Sejati itu ada 3 desa yang termasuk di dalamnya, yaitu ada desa Pakuan, Buun Sejati, dan desa Sesaut. Nah, kami nanti akan menayangkan bagaimana potensi desa wisata Sekawan Sejati ini yang sudah di SK-kan oleh SK Bupati Lombok Barat bahwa itu adalah merupakan sudah ditetapkan sebagai desa wisata. Nah, kami juga nanti akan mengajak jadi bermitra dengan perguruan tinggi itu adalah bukan hanya dengan dosennya saja, bukan hanya dengan lembaganya saja, tetapi juga dengan mahasiswa. Jadi nanti kita akan berbincang-bincang juga dengan mahasiswa yang terlibat di dalam pengembangan wisata Sekawan Sejati ini. Nah, silahkan ditayangkan bagaimana potensi Sekawan Sejati. Jadi ini adalah potensi Lombok secara umum. Kemudian kita akan masuk suatu desa yang kita sebut sebagai desa Pakuan dan Sesaut yang masuk ke dalam kawasan Sekawan Sejati dan juga desa Buun Sejati. Nah, desa ini memiliki keunggulan yang luar biasa
yaitu banyak air terjun yang terdapat di kawasan Sekawan Sejati dengan keunikannya masing-masing. Dan desa ini sudah dilengkapi dengan jalan-jalan yang sudah bagus sehingga masyarakat atau wisatawan akan dengan mudah menjangkau desa atau kawasan Sekawan Sejati ini. Jadi kita lihat bahwa kawasan Sekawan Sejati ini indah dan suasananya menyenangkan, ya, kemudian dilengkapi dengan berbagai potensi, diantaranya adalah hamparan sawah, kemudian ada kebun, kemudian ada apa itu hutan juga terutama di Pakuan itu ada hutan yang sangat terkenal yaitu Tahura Nuraksa. Jadi ini adalah suasana dari kawasan Sekawan Sejati. Nah, masyarakat juga sudah punya beberapa usaha seperti yang terlihat di dalam gambar itu adalah usaha kecil-kecilan, ya, belum sampai kepada skala yang bisa dinikmati oleh para wisatawan, terutama kalau wisatawannya itu berasal dari di luar Lombok sendiri, ya. Jadi barangkali potensi yang ada atau warung-warung yang ada di sana itu masih terlampau kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan para wisatawan. Jadi kawasan Sekawan Sejati ini mempunyai keunikan karena ada diantaranya karena adanya karena hutan, kemudian ada daerah-daerah yang unik seperti ini, yaitu adanya ya, itu video Sekawan Sejati. Tes Bu Agnes. Ya, mungkin Bu Agnes ada masalah tentang koneksi. Saya lanjut ke materi saya. Bagaimana peran kami mahasiswa ITS pertama dalam membantu desa Sekawan Sejati ini. Ya, pertama kami terdiri dari 15 anak, 15 orang. Ya, kami di sini KKN 15 orang, 4 orang melakukan survei offline secara langsung ke tempat-tempat wisata. Ini saya sedang terjun langsung ke tempat-tempat objek wisata yang ada di Sekawan Sejati untuk dilakukan pemetaan potensi wisatanya. Ya. Di sini kami ke pelosok-pelosok tempat-tempat wisata, walaupun di sini sempat terjal, ada tantangan tersendiri, dan tempat wisatanya ya menakjubkan, ada masjid Tiongkok, terus tidak lupa pula kami itu terjun langsung ke masyarakat, berbicara, bertemu langsung masyarakat sekitar. Ini kami berdiskusi dengan
salah satu Pokdarwis dari Desa Bun Sejati, bagaimana potensi dari Bun Sejati itu. Dan ini kami ke masyarakat desa di Bun Sejati saat ini yang sedang memberi makan ikan lah, potensi ikannya. Nah, di sini setelah kami melakukan survei tersebut, kami melakukan FGD, sharing antara hasil temuan kami yang ada di lapangan dan untuk direview kembali oleh tim ITS dan berdiskusi langsung ke pihak desa-desanya. Ini adalah FGD kami yang kami lakukan. Kepada perangkat dan stakeholder setempat mengenai pembangunan desa wisata tersebut. Ini video kami survei. Nah, mungkin sampai segitu saja, nanti hasil kerjanya saya presentasikan lagi. Waktu dan tempat saya kembalikan ke ya. Jadi demikian potensi desa Sekawan Sejati yang luar biasa. Jadi kami begitu yakin bahwa kawasan Sekawan Sejati ini sangat-sangat potensial untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Nah, setelah kami melakukan rapat seperti tadi dijelaskan, rapat kemudian survei kepada Pokdarwis, kepada tokoh masyarakat, kemudian kepada aparat desa, kami menemukan berbagai hal yang merupakan kelemahan dalam tanda petik untuk seandainya desa ini dikembangkan menjadi desa wisata. Maksud saya kelemahan itu adalah bahwa sebetulnya lembaga-lembaga yang ada di desa itu barangkali perlu disiapkan lebih lagi untuk bisa membuat desa wisata itu menjadi sangat bagus dan profesional. Ya, jadi lembaganya seperti BUMDes, kemudian juga ada Pokdarwis, kemudian ada lembaga-lembaga yang lain sebetulnya cukup banyak, tetapi belum terlalu siap untuk dijadikan lembaga yang mampu melakukan pengelolaan pada desa wisata ini. Kemudian masyarakat itu juga perlu disiapkan, karena belum semua masyarakat itu sadar bahwa potensi mereka, potensi dari kawasan Sekawan Sejati ini dalam tanda petik adalah sangat layak jual. Nah, layak jual kepada siapa? Yaitu bukan hanya kepada masyarakat seputar Lombok, tetapi sedapat mungkin adalah masyarakat di luar Lombok. Dan itu tentu membutuhkan upaya yang besar, yaitu merubah mindset dari masyarakat, merubah tata cara mereka itu memberikan layanan kepada pembeli misalnya, kualitas produknya juga, maka itu perlu disiapkan masyarakatnya untuk bisa melayani dan cocok dengan kebutuhan para wisatawan. Nah, menurut hasil pengamatan kami dari ITS, bahwa modal itu sebetulnya tidak terlalu masalah. Karena desa sekarang ini mempunyai dana desa yang cukup untuk itu. Dan dari sisi SDM, saya kira kawasan Sekawan Sejati ini sangat mumpuni karena banyak, ini saya share screen, karena sebetulnya kalau kita lihat grafik ini, sebetulnya kawasan Sekawan Sejati ini itu punya SDM yang cukup, kelompok-kelompok usia kerja yang cukup besar. Jadi di sini ada kelompok usia kerja yang cukup banyak, yaitu berusia katakan 20 sampai 54 tahun. Ini cukup banyak. Kemudian di desa Sesaut maupun desa Pakuan itu juga sama. Nah, artinya sebetulnya masyarakat itu seandainya sudah terlatih, maka bisa bersama-sama untuk membuat kawasan Sekawan Sejati ini betul-betul bisa
kemas menjadi kawasan wisata yang luar biasa. Selain itu sebetulnya kawasan Sekawan Sejati ini juga punya potensi budaya yang bagus sekali. Jadi tidak kalah sebetulnya dengan Bali. Nah, oleh karena itu potensi-potensi ini harus kita kenali bersama-sama. Oleh karena itu di dalam pengembangan desa wisata ini kami melakukan proses, yaitu pertama adalah mengenali potensi desa. Ya, mengenali potensi desa, potensi apa saja yang kira-kira bisa ditawarkan kepada para wisatawan. Yang kedua adalah mengenali kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan apa atau permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi oleh desa. Dan itu yang harus diperbaiki dan dikembangkan agar akhirnya kawasan Sekawan Sejati ini memang betul-betul layak menjadi kawasan wisata yang mampu memberikan layanan yang luar biasa kepada para wisatawan. Jadi ini yang kami kerjakan di Desa Sekawan Sejati, dan ini tentu membutuhkan dukungan banyak pihak, terutama dari pihak pemerintah desa sendiri dan masyarakat desa sendiri. Bagaimana caranya supaya masyarakat mau bergerak bersama-sama, kemudian bekerja bersama-sama, bergotong royong sama-sama untuk mengembangkan kawasan Sekawan Sejati itu menjadi desa wisata. Apalagi itu menjadi desa wisata yang sustainable atau pembangunan desa berkelanjutan. Dan inilah yang dicita-citakan tentu saja, karena dengan berkembangnya kawasan Sekawan Sejati ini betul-betul menjadi desa wisata yang menjadi jujukan para wisatawan, maka desa ini akan berkembang dan otomatis ekonominya pun akan tumbuh. Nah, kalau ekonomi tumbuh, masyarakatnya akan sejahtera. Saya kira itu akan menjadi tujuan utama dari pengembangan kawasan Sekawan Sejati. Jadi mari kita diskusikan bagaimana caranya supaya potensi yang luar biasa ini, potensi yang sangat layak jual ini, itu betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat desa menjadi sumber daya ekonomi, sehingga masyarakat desa itu makin lama makin sejahtera. Nah, kita membutuhkan pemikiran-pemikiran, rencana-rencana program yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh desa. Dan inilah yang seharusnya kita kerjakan sedemikian rupa sehingga kekurangan-kekurangan atau kendala-kendala yang dihadapi itu bisa diatasi, sehingga desa kawasan Sekawan Sejati betul-betul bisa dikelola secara profesional. Nah, selanjutnya mari kita dengarkan Bapak Kepala Desa, baik dari Desa Buun Sejati maupun Desa Pakuan, yang mungkin bisa menimpali apa yang telah kami kerjakan di sana bersama dengan teman-teman dari KKN yang cukup banyak jumlahnya. Jadi kami dari ITS itu bukan hanya dosennya saja yang memikirkan pengembangan kawasan sejati, tapi kami juga menerjunkan mahasiswa KKN yang jumlahnya cukup besar, yaitu ada 15 orang, ada 4 orang yang bolak-balik karena berada di Lombok, yang 11 orang lainnya berpikir melalui secara online ya. Jadi mereka melakukan kajian-kajian secara online, sehingga setelah disatukan maka kita akan sudah punya kira-kira harus apa yang dilakukan di kawasan Sekawan Sejati ini. Silahkan ditayangkan dari Bapak Kepala Desa. Dan setelah itu kita akan mendengarkan dari salah satu perusahaan yang sangat gencar membantu pembangunan ya di masyarakat melalui program CSR, yaitu dari Semen Indonesia. Silakan Mas Aslian ditayangkan video dari Bapak Kepala Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardan Haris, Kepala Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini tentunya kami dari pemerintah Desa Pakuan ingin menyampaikan bahwa kami di Desa Pakuan mempunyai banyak sekali potensi sumber daya alam, baik itu sumber daya
wisata maupun sumber daya hasil hutan dan hasil kebun. Pada kesempatan ini tentunya kami dari pemerintah Desa Pakuan berencana untuk membuka akses sumber daya wisata yang ada di Pakuan ini menjadi desa yang terkenal. Jadi salah satu program yang ingin kami capai lewat program desa wisata ini adalah tentunya melalui destinasi wisata alam, yang mana kami di Desa Pakuan tentunya tidak lepas dengan desa Sekawan Sejati, yang di situ ada Sesawat, Pakuan dan Nurjati. Secara geografis Sekawan Sejati banyak sekali mempunyai kesamaan, artinya terkait dengan hamparan yang kita sama-sama tahu bahwa hamparannya adalah hutan KPH dan di situ ada HKM, di situ juga ada Tahura Nuraksa. Yang lain tentunya berbicara tentang komoditi tidak jauh berbeda juga, baik itu komoditi kemiri, baik itu coklat, baik itu kopi dan sebagainya. Itu ada kemiripan, tidak jauh beda lah. Apalagi berbicara tentang buah, misalnya buah durian, buah manggis, rambutan, duku dan sebagainya itu ada di wilayah Sekawan Sejati. Nah, ada sisi lain yang saya kira akan menjadi pemantik untuk desa di Pakuan, yaitu yang sedang kami dorong dan ingin menjadi sesuatu yang menarik adalah terkait dengan jalur trek pendakian Rinjani, yang mana jalur ini tentunya melalui banyak proses. Saya kira tidak semudah apa yang kami harapkan, karena memang jalur ini adalah kita harus melalui jalur atau kawasan Tahura Nuraksa, kemudian Taman Nasional, dan saya yakin ini butuh proses. Tapi pada kesempatan ini tentunya kami dari pemerintah desa sudah mencoba untuk melaksanakan atau membuka jalur yang memang sudah ada dari dulu, peninggalan kakek nenek kami di situ. Itu kurang lebih perjalanannya adalah 2 malam 3 hari, dan itu lewat jalur pendakian yang begitu menanjak. Konon ceritanya juga di situ memang menjadi jalur pendakian orang tua kami dulu di wilayah Desa Pakuan. Itu salah satu ikon yang mungkin akan beda dengan 2 desa yang lain. Kemudian secara geografis memang Sekawan Sejati juga sangat memberikan andil ketika jalur ini akan dibuka, dan itu memang berdekatan desa-desanya. Nah, harapan kami tentunya dari program atau jalur yang nantinya mudah-mudahan ini bisa realisasi, tentunya kami mohon dukungan semua pihak, terutama Pemda, untuk mendukung dan membantu kami merealisasikan keinginan Sekawan Sejati terkait dengan jalur trek pendakian Rinjani. Yang lain tentunya kami di Desa Pakuan, kalau berbicara tentang wisata, misalnya Desa Pakuan saat ini sudah diberikan SK oleh Pemda untuk menjadi desa wisata. Jadi menurut kami
tentunya kami dari pemerintah desa masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, dukungan semua pihak multi stakeholder untuk membantu dan mendukung kami merealisasikan keinginan kami menjadi desa wisata. Jadi kami dari Desa Pakuan, pemerintah Desa Pakuan sangat siap untuk mendukung itu dan menjadi desa wisata. Hanya saja ada beberapa hal yang saya kira perlu pembenahan, dan salah satunya adalah kendala kami di lapangan terkait dengan manajemen pengelolaan daripada lembaga yang ada di tingkat desa, dan tidak jauh pentingnya juga lembaga yang ada di tingkat Sekawasjati. Secara regulasi memang Sekawasjati ini belum ada ikatan, hanya sebagai simbol. Sekawasjati itu adalah simbol, tetapi ikatan kerjasama antar desa ini yang belum terjalin. Secara komunikasi oke, kami sering berkomunikasi dan komunikasi kami bagus dengan dua desa di bawah kami, baik itu Sesau dan Pakuan. Tetapi bagaimana dengan regulasi antar desa, kemudian regulasi antar lembaga pengelola wisata yang ada di Sekawasjati? Itu saya kira yang masih belum maksimal dan belum kami lakukan. Itu salah satu sebagai kendala kami di tingkat desa. Nah, harapannya tentu sekali lewat kehadiran ITS, Bu Yanti, Bu Agnes dan kawan-kawan KKN yang melaksanakan kegiatan di Papua dan Sekawasjati, harapannya adalah untuk kami bisa maju dan berkembang, dibimbing, didampingi untuk membantu apakah itu tingkat ekspor itu mungkin ranahnya kawan-kawan ITS untuk membantu itu. Tapi bagaimana kami bisa mengolah di tingkat tapak, terutama masyarakat kami sendiri, untuk bagaimana kemiri ini bisa diolah juga oleh mereka dalam bentuk minyaknya. Kami juga berterima kasih sebenarnya kepada ITS yang telah memberikan dukungan lebih, apalagi itu terkait dengan mesin untuk minyak kemiri. Itu kami sangat berterima kasih sekali atas dukungan dan supportnya. Yang lain tentu sekali apa yang menjadi cita-cita kami, tentu sekali ini juga tidak lepas daripada dukungan kawan-kawan di bawah lembaga desa, baik itu BUMDes, Pokdarwis, kemudian lembaga lain, untuk bagaimana kedepannya tentu sekali menyongsong desa wisata menjadi desa yang terkenal ini. Paling tidak tentu sekali harapan kami sangat bergantung pada dukungan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Pusikjati, Kecamatan Narmada, Kabupaten Barat, ingin menyampaikan visi desa kami ke depan, khususnya desa wisata. Jadi terkait dengan visi desa kami, yaitu terwujudnya masyarakat desa Pusikjati yang amanah, adil, mandiri, dan sejahtera. Lalu kemudian dengan adanya SK Bupati untuk menjadikan salah satu pilot project wisata untuk Lombok Barat, bahwa desa kami, Desa Pusikjati, langkah awal kami adalah bagaimana membuat semacam master plan untuk bisa kami jadikan menata potensi yang ada, sehingga ada semacam rencana di situ, tidak asal-asalan kami buat, karena dengan potensi yang begitu banyak di desa kami, tentunya harus didukung dengan master plan.
Nah, di samping itu juga perlu kami sampaikan terkait dengan potensi kami, khususnya wisata, ada beberapa titik yang kami jadikan sebagai pilot objek wisata di situ, yang menjadi sorotan masyarakat luar. Pertama mulai dari wisata Anyet, itu merupakan wisata induk desa. Kemudian juga ada di dusun Anyet. Kemudian juga ada Bulu Ngengkang. Nah, itu Bulu Ngengkang pun juga salah satu wisata air yang mana masyarakat luar juga sangat banyak untuk mengunjungi, tertarik dengan situasi seperti itu. Nah, kemudian kedua juga ada namanya Tibu Atas. Itu Tibu Atas itu air terjun yang yang sangat indah. Karena apa? Tata daripada batu-batu yang itu sebenarnya ditata rapi dengan alam itu, sehingga banyak pengunjung tertarik seperti itu. Nah, kemudian juga rencana ke depan bahwa kami di situ ada namanya air geluhan. Nah, itu yang kami jadikan sebagai pengembangan wisata. Lebih-lebih itu air yang sumber air begitu besar, yang walaupun musim panas itu selalu ada. Nah, ini yang kami jadikan sebagai objek wisata. Tentunya kita harapkan ke depan dengan adanya master plan itu kita tata dengan rapi, sehingga harapan kita para pengunjung wisata itu akan semakin meningkat ataupun tertarik di situ. Dan juga ada satu lagi, ini juga salah satu pengembangan wisata, tapi ini perbatasan dengan desa Batu Mekar di situ. Ada dengan wisata Batu Belin. Nah, itu juga bisa kita jadikan sebagai objek wisata dengan air yang begitu jernih, dan juga alam yang mendukung di situ. Nah, sehingga itu mungkin kita akan semua itu kita buatkan semacam master plan supaya betul-betul kita tata, kita rencanakan potensi ini. Jangan asal kita bangun. Dan di samping itu juga banyak potensi yang lain. Tidak hanya wisata, juga ada wisata agrowisata yang ada juga di situ, dengan konsep bahwa banyak masyarakat kami yang mata pencarian para petani. Nah, itu kita akan jadikan sebagai agrowisata. Di samping juga perlu kami sampaikan bahwa desa Becati ini terdiri dari 5 dusun, yang 3 dusun Muslim dan 2 dusun agama Hindu. Nah, walaupun begitu tetap toleransi selalu ada. Bahkan masing-masing dusun punya keunikan ya, wisata tersendiri sebetulnya. Seperti wisata kesenian juga adanya kesenian tradisional namanya Bilganu, itu ada di dusun Karamjeti, itu agama Hindu. Itu juga menarik perhatian para pengunjung. Terlebih-lebih ini di desa kita, harapan kita begitu para pengunjung masuk ke desa tidak hanya menikmati satu, namun banyak potensi yang dilirik itu sebagai wisata. Terkait dengan pelayan ataupun promosi ini, memang kami desa sangat berharap dan dengan keterlibatan ITS untuk membuat sangat bersyukur sekali. Karena apa? Karena saya yakin dengan adanya flyer ataupun lain sebagainya, itu salah satu cara untuk mempromosikan desa kami. Karena saya yakin desa itu tidak akan bisa terkenal kalau tidak lewat seperti itu kan, website dan lain sebagainya. Sekarang yang membuat orang terkenal lewat media. Nah, itu ini yang kami harapkan, sehingga tidak hanya di lokal NTB ataupun lokal, tapi mendunia. Orang luar negeri pun juga tahu, bisa lihat tentang desa kami. Makanya kami secara pribadi dan desa sangat bersyukur dengan pembuatan website desa untuk bisa mempromosikan desa kami di luar. Nah, itu barangkali yang perlu kami sampaikan kaitannya dengan potensi yang ada di desa. Oleh karena itu kami berharap kepada pihak terkait untuk bisa menyupport terlebih ITS ya, yang ini sangat luar biasa mendukung kami. Mudah-mudahan ini semua menjadikan desa Becati ke depan menjadi desa yang maju, yang menjadi andalan Lombok Barat ke depan dan NTB secara umum. Terima kasih. Ya, tadi itu video dari Kades di Sekawan Sejati. Waktu dan tempat saya persilakan Bu. Ya, terima kasih Aslian. Jadi ini
tadi kita sudah melihat betapa bagusnya kawasan Sekawan Sejati itu dan dengan berbagai potensinya. Dan tentu ini tidak bisa hanya dengan membiarkan potensi tersebut kemudian wisatawan akan datang sendiri. Tidak memungkinkan untuk bisa terjadi seperti itu. Oleh karena itu perlu dikelola, perlu dipromosikan, kemudian perlu ada SDM dan lembaga yang mumpuni yang bisa mengelola kawasan wisata Sekawan Sejati ini supaya akhirnya bisa dikenal secara luas bukan hanya di seputar Lombok tetapi juga di luar Lombok bahkan di luar negeri. Sedemikian rupa sehingga banyak orang tertarik untuk datang. Untuk apa? Mungkin mereka datang untuk menikmati pemandangan, tapi mungkin bisa juga mereka datang itu untuk belajar. Belajar tentang alam, belajar tentang hutan misalnya, belajar tentang tadi ada potensi kemiri misalnya, dan sebagainya. Dan bahkan belajar tentang budaya. Itu adalah daya tarik yang luar biasa dari kawasan Sekawan Sejati yang terdiri dari 3 desa. Nah, kerabat TV Desa yang saya hormati, bersama kita juga ada Pak Muhyiddin ini. Mungkin kita bisa berbincang-bincang, Pak Muhyiddin, kira-kira memungkinkan nggak desa Sekawan Sejati ini atau kawasan Sekawan Sejati itu dikembangkan betul-betul menjadi desa wisata yang bisa dikelola secara profesional. Apakah masyarakatnya itu memang ingin gitu ya? Apakah masyarakatnya memang mau gitu bekerja sama dan apakah aparatnya misalnya bisa nggak diajak untuk menuju ke sana? Termasuk diantaranya adalah pemuda desa yang mestinya itu adalah yang menjadi penggerak utama di kawasan wisata. Jadi di mana-mana yang saya lihat seperti misalnya di Jogja itu ternyata yang punya apa greget atau yang punya semangat tinggi itu adalah pemudanya. Nah, bagaimana pemuda di tempat Bapak? Itu saya kira cukup menarik untuk didiskusikan. Sebab kalau pemudanya kurang greget gitu ya, barangkali lalu siapa yang akan yang akan mengerjakan gitu ya. Silakan Pak Muhyiddin. Masih di mute itu. Masih mute. Pak Muhyiddin, halo. Tolong di. Halo, ya. Halo. Ya. Halo, bisa dengar? Sudah. Sudah. Ya, terima kasih Bu Agnes ya. Apa yang Ibu sampaikan tadi, paparkan ini luar biasa. Ini jadi pemikiran kami ke depan ya. Apa yang menjadi PR kami terkait dengan wisata ini. Nah, jadi terkait dengan persiapan ke depan memang kami Desa Bursati siap bagaimana supaya bisa menjadi wisata andalan ya, mulai dari kami berbenah diri di internal pemerintahan, karena kalau kita kembali kepada pentahelix ini sangat luar biasa, karena saya yakin dengan adanya model pentahelix ini tentu sekali kami mampu untuk menjadi wisata andalan ke depan, karena kami tidak mampu kalau tidak bisa menjalin stakeholder seperti yang Ibu sampaikan. Nah, kemudian mengenai pemuda seperti yang Ibu Agnes, ya memang sekarang sudah mulai bangun pemuda kami yang ada di Desa Bursati khususnya mengenai wisata. Karena sudah mulai kita berbenah mulai dari lembaga-lembaga yang ada seperti halnya Pokdarwis, termasuk juga PPID ya, pejabat informasi desa itu ya, pejabat ya, itu sudah kita mulai benahi. Bahkan sekarang Pokdarwis sudah mulai ingin mempersiapkan untuk menyambut tahun baru, karena saya yakin di tahun baru pengunjung sangat luar biasa seperti yang terjadi di tahun-tahun yang sebelumnya, sehingga gerak semangat daripada pemuda kita sudah mulai terbangun sekarang. Nah, ini yang perlu kita apresiasi, perlu kita bina.
Nah, kemudian terkait dengan pentahelik ini, kami khususnya pemerintah desa sangat berharap jalinan kerjasama, karena kami dengan potensi yang begitu besar, yang begitu banyak di desa kami, khususnya Burjati, maka kami tidak mampu kelola dengan ataupun kembangkan dengan baik tanpa ada jalinan seperti dari akademisi, termasuk juga pengusaha dan juga media. Namun media ini beberapa hari yang lalu kami sudah mengadakan semacam pelatihan kapasitas kelembagaan PPID ini, yang mana tujuanlah untuk bisa mempromosikan desa lewat media ini. Nah, jadi seperti yang Ibu harapkan, insya Allah bahwa kami sudah siap untuk memulai membangun diri, termasuk juga para pemuda dalam rangka mengembangkan wisata ke depan. Itu barangkali, Ibu. Ya, baik, terima kasih. Jadi semangatnya Pak Muhyiddin ini luar biasa. Saya kira siap untuk membangun desa wisata ya Pak Muhyiddin. Ya. Nah, kebetulan ini ada Bu Umu. Ya, Bu Umu ini adalah dari perusahaan yang biasa memberikan bantuan CSR Pak Muhyiddin. Ya, dan kerabat TV Desa. Jadi ini kebetulan memang bukan kebetulan ya, memang kita sengaja mengundang Bu Umu ini karena Bu Umu ini punya pengalaman lapangan yang luar biasa. Dulu sebagai manajer atau direktur ya Bu Umu untuk CSR di Holcim. Nah, sekarang beliau adalah CSR manajer di PT Solusi Bangun Indonesia Tbk yang merupakan member dari Semen Indonesia Group. Jadi saya kira ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, mudah-mudahan nanti bisa nyambung. Bu Umu, selamat malam Bu Umu. Selamat malam Bu Tuti, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya paksa Bu Umu hadir, masih menggeh katanya. Tapi alhamdulillah bisa gabung. Mungkin Bu Umu mau share pengalaman. Jadi Pak Muhyiddin ini dari desa Pak, desa Buun Sejati ya Pak Muhyiddin ya. Ya betul. Ini inginnya kawasan Buun Sejati ini Bu Umu itu merupakan bagian dari kawasan Sekawan Sejati yang sudah di-SK-kan oleh Bupati Lombok Barat menjadi desa wisata. Dan potensinya ini luar biasa. Banyak, ada beberapa air terjun yang berdampingan ya, berdekatan satu sama lain di 3 desa. Kemudian ada hutan Bu Umu. Ada hutan. Kemudian ada hamparan sawah, kebun, bahkan penghasil coklat dan kopi. Lalu kemiri juga. Ya, kemudian durian ya. Jadi saya kira kalau itu dijadikan desa wisata ini mestinya potensinya bagus sekali asal mampu mengelola kan gitu ya Bu Umu. Di mana Bu? Di Lombok Barat. Namanya? Sekawan Sejati desanya. Oh. Kawasannya namanya Sekawan Sejati, terdiri dari 3 desa, namanya Desa Pakuan, Buun Sejati, dan Sesaut. Nah, yang hadir sekarang ini adalah Kepala Desa Buun Sejati. Jadi inginnya desa ini menjadi desa wisata yang menjadi jujukan wisata bukan hanya untuk orang Lombok, tetapi juga untuk masyarakat di luar Lombok, mungkin dari Jawa atau bahkan dari luar negeri. Karena sebetulnya kalau datang ke kawasan Sekawan Sejati itu tidak hanya berwisata, tetapi bisa juga belajar gitu. Belajar tentang lingkungan, tentang alam gitu Bu Umu. Yeah. Silakan Mas Aslian bisa di-share slide-nya Bu Umu. Silakan Bu Umu. Matur nuwun. Bapak Ibu sekalian, ini mohon maaf ya saya nggak menyiapkan materi apa-apa karena tadi di kontak Bu Tuti juga masih dalam ini sedang melakukan pelatihan untuk petani-petani
di lahan bekas tambang kami di Sukabumi gitu. Jadi ya mohon maaf ya, ini hanya sekedar pegangan, tapi sebaiknya mungkin nanti kita diskusi aja soal pengalaman. Ini saya sudah di co-host atau dimainkan dari situ, Bu Tuti? Boleh di co-host, bisa dimainkan dari Mas Aslian ini. Oh, nggih. Baik, berarti dari Mas Aslian, nggih. Yeah. Nah, ini adalah hanya saya mau menyampaikan prinsip kalau di perusahaan, terutama di semen di Solusi Bangun Indonesia ya, di slide berikutnya itu saya sedikit jelaskan. Nah, ini rumah tempat bekerja saya, namanya adalah Semen Indonesia Group, gitu ya. Semen Indonesia Group itu adalah BUMN yang bergerak di bidang semen, gitu. Nah, komitmen CSR kami itu ada di bagian yang saya kasih merah itu. Nah, itu di misi kami gitu. Fokus menciptakan perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah terbaik untuk seluruh pemangku kepentingan. Jadi kalau tadi Bu Tuti menjelaskan mengenai Buwon Sejati tadi ya, ada air terjun, ada macam-macam, itu kan sebenarnya kalau kita mengelola itu nanti juga akan menjadi satu tujuan untuk ini ya, melakukan perlindungan terhadap lingkungan sebenarnya. Di samping juga nanti bisa dikembangkan menjadi satu tempat yang bisa menghasilkan secara ekonomi. Sebenarnya gitu. Nah, di slide berikutnya ini adalah rumah induk kami ya, Semen Indonesia Group. Nah, saya itu ada di di Solusi Bangun Indonesia. Jadi anak perusahaannya. Dulu namanya Holcim Indonesia. Merek semennya dulu Holcim, sekarang merek semennya Dynamix karena memang sudah bergabung dengan Semen Indonesia Group. Ini nggak usah kita jelaskan lebih lanjut biar kita bisa diskusi soal community development-nya ya. Nah, di slide berikutnya ini adalah prinsip kalau kita mengembangkan program CSR gitu. Ini ada beberapa langkah gitu ya. Kita harus lihat dulu. Kalau misalnya Nyosewu Pak siapa tadi nggih Pak Kepala Desanya Asmone dari Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin tadi, misalnya Pak Muhyiddin mau mengembangkan satu lokasi untuk pariwisata dan sebagainya. Nah, Bapak bisa mengidentifikasi dulu perusahaan-perusahaan di sana itu siapa saja yang paling dekat. Itu awalnya kan seperti itu, karena perusahaan pasti kalau menyusun satu program untuk bisa memberikan memberikan kontribusi, memberikan dukungan, itu pasti mereka mempunyai tujuan perusahaan. Lihat misi visinya tadi. Nah, makanya tadi kan saya lihatkan visinya Semen Indonesia Group, termasuk Solusi Bangun Indonesia itu ada yang berkaitan dengan lingkungan, dengan masyarakat, itu ada di misinya. Artinya perusahaan itu mempunyai komitmen terhadap lingkungan hidup dan terhadap pengelolaan sosial gitu. Nah, itu kita lihat memang harus rajin-rajin membaca nih Pak, atau rajin-rajin nguping lah ya, mendengar gitu. Bu Agnes Tuti ini sumber banyak informasi Pak Muhyiddin, jadi bisa diskusi dengan beliau perusahaan-perusahaan mana yang mempunyai potensi. Nah, kita lihat dari visi dan misi perusahaan dulu. Nah, kemudian kita lihat mereka mempunyai kebijakan CSR-nya itu bagaimana gitu. Nah, pasti CSR-nya itu akan dikaitkan dengan kebijakan pemerintah setempat. Kemudian diintegrasikan dengan induknya. Kayak tadi kan saya di SBI, saya pasti akan melihat Semen Indonesia Group-nya ini apa yang menjadi tujuan CSR-nya. Nah, kita harus mengikuti itu. Kemudian ada banyak arahan-arahan misalnya dari direksi, dari pemegang saham, itu pasti dipertimbangkan oleh perusahaan untuk menyusun suatu program gitu. Kemudian juga apa kewenangan-kewenangannya, fungsi-fungsi ini. Kemudian kita juga melakukan monitoringnya bagaimana. Nah, itu juga kita lihat ini ya, istilahnya itu referensinya gitu ya, bacaannya itu dari mana saja. Misalnya ada kalau di internasional kan ada ISO 26000, karena kita ini kan masyarakat internasional juga, itu harus membaca. Dan kemudian tujuan pembangunan berkelanjutan gitu ya, yang banyak disebut Sustainable Development Goals itu gitu. Nah, itu kan kita sebut tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, itu kita harus sinkron semuanya. Itu
diramu menjadi kebijakan CSR suatu perusahaan. Nah, kalau kita mau sinergi itu harus dilihat dulu. Kalau enggak ya nggak bisa ketemu gitu. Karena kan perusahaan itu ketika berkolaborasi, bekerjasama, pasti akan disesuaikan dulu dengan tujuan perusahaan juga. Nah, kemudian kita itu kalau melakukan kegiatan, melakukan CSR gitu pasti diawali dulu dengan memetakan kondisi gitu, memotret gitu. Lokasi ini seperti apa gitu, apa potensinya gitu ya, sumber daya manusianya bagaimana, sumber daya alamnya seperti apa, apakah ada masalah-masalah yang ada di sana. Kemudian apa rekomendasi programnya? Nah, ini Bu Agnes Tutik dan tim ini jagoannya gitu. Dulu juga membantu kami ya pada waktu kita ada mendirikan pabrik di Tuban gitu. Kita lihat potensinya apa, nah itu kita lakukan. Kita lihat demografi desanya dulu. Oh, ini ada yang sesuai nih. Oh, ini kurang di sini. Oh, ini mempunyai kemampuan di sini. Nah, itu kita lihat dulu. Kita potret. Nah, baru kemudian setelah kita potret, kita akan membuat rekomendasi program yang sesuai dengan kondisi tadi gitu. Nah, itu adalah usulan kita. Nah, kita diskusikan, dirembuk atau didiskusikan dulu dengan para pemangku kepentingan yang ada, lakukan pendekatan-pendekatan formal, informal untuk memetakan kekuatan ini kalau kita melakukan satu program itu didukung oleh kekuatan-kekuatan setempat gitu. Nah, kemudian kita melakukan dialog biasanya Pak, namanya forum konsultasi masyarakat gitu ya, dengan mengundang pemangku kepentingan yang ada gitu. Saya rasa persis lah ya apa yang dilakukan oleh Pak Muhyiddin juga seperti itu pastinya. Nah, kemudian direncanakan programnya. Ada yang berjangka panjang, ada yang program yang tahunan gitu. Jangka panjang roadmap-nya apa, jangka panjang 3 tahun gitu ya, rencana strategisnya kemudian diturunkan menjadi rencana kerja per tahun. Nah, ini harus nyambung gitu. Harus nyambung sesuai dengan tadi langkah-langkah yang tadi dilakukan. Nah, untuk itu kenapa begitu? Agar programnya itu terstruktur dan terus berkesinambungan, tidak putus di jalan itu. Nah, itu enggak gampang gitu. Makanya kita memang harus harus benar-benar merencanakan secara terstruktur. Nah, setelah kita lakukan programnya, itu juga berfokus kepada community development, meminimalisasi pemberian-pemberian yang sifatnya itu cepat habis atau donasi. Nah, biasanya kalau kita berpikir program CSR, minta bantuan untuk bangun gedung, bangun jembatan, dan sebagainya. Nah, itu kan ya memang berguna gitu ya, tapi cepat habis. Atau misalnya minta bantuan sembako, bantuan yang sifatnya untuk konsumsi sesaat, itu bisa, tetapi memang itu kita minimalisir agar bisa fokus untuk tujuan berjangka panjang. Kayak seperti ini tadi mau mengembangkan pariwisata di daerah Buwon Sejati misalnya, itu kan butuh langkah panjang. Nah, itu jadi tidak bisa dilakukan dengan pemberian bantuan sesaat saja, misalnya seperti itu. Nah, dalam pelaksanaannya kita harus melakukan monitoring dan kontrol, evaluasi dengan semua pihak. Biasanya kita juga melibatkan pihak-pihak pemangku kepentingan. Apakah program itu sudah sesuai atau belum? Nah, ini biasanya kita lakukan seperti itu. Itu adalah langkah-langkah yang kita lakukan gitu ya. Nah, sebenarnya tujuan utamanya itu tadi untuk sinergi ya. Sinergi, kolaborasi, dan kemitraan gitu. Jadi mudah-mudahan nyambung juga ya, nyambung gitu. Sinergi bagaimana bisa gitu. Perusahaan, pemerintah itu punya apa? Masyarakat punya apa? Kita sinergikan, kita kolaborasikan, kita lakukan kemitraan. Nah, kita itu di slide berikutnya saya lihatkan ini prosesnya di Solusi Bangun Indonesia. Tadi itu kan kita harus muter itu tadi yang saya ceritakan itu harus muter sehingga tidak terputus. Istilah kami ini ya PDCA itu penentuan perencanaan program, penganggaran, persetujuannya, proses pelaksanaannya itu benar-benar diatur gitu agar tadi tujuan yang terstruktur tadi tercapai. Kalau mau bikin lokasi untuk wisata itu semua harus terstruktur dan dimonitor agar nggak putus gitu. Kalau putus kan nanti tidak bisa jalan gitu. Sampai bagaimana nanti masyarakat itu bisa mengembangkan sendiri.
kalau paling buruknya misalnya perusahaan setempat di situ tidak bisa lagi memberikan atau mungkin sudah tutup, masyarakat tetap harus jalan karena masyarakat kan tidak bisa tutup. Masyarakat harus jalan terus. Gitu. Kita lakukan pengawasan, pelaporan, kemudian kita evaluasi lagi kayak gitu. Itu yang dilakukan oleh SBI. Nah, SBI mempunyai di slide berikutnya itu kita mempunyai fokus kepada 5 pilar. Pilar cerdas itu yang terkait dengan pendidikan, itu kemudian pilar sehat itu terkait dengan kegiatan-kegiatan untuk mendukung terciptanya kondisi kesehatan masyarakat yang lebih baik. Kemudian mandiri. Nah, pilar mandiri ini adalah pilar pemberdayaan, baik ekonomi, kemudian pemberdayaan masyarakat ya, ekonomi yang menghasilkan. Nah, itu mandiri biasanya bisa jadi pengembangan UMKM, kemudian penguatan petani untuk bisa mengembangkan produknya menjadi lebih baik, misalnya seperti itu. Nah, itu kita sebut mandiri. Kemudian lestari. Nah, tadi kan mau membuat ini ya lokasi wisata. Jadi nyambung antara mandiri dan lestari gitu. Jadi kalau di lestari itu kan semua kegiatan yang sifatnya itu mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang lebih baik. Baik itu lingkungan tumbuhan alam maupun lingkungan sekitar kita, rumah kita. Jadi kalau membangun satu tempat wisata yang harus kita lakukan tidak hanya tempat wisata tersebut, tetapi juga bagaimana kita memberikan pendidikan atau pemahaman kepada masyarakat agar mendukung itu, gitu, agar mendukung, diajarin gitu caranya menerima tamu, caranya membersihkan tempat-tempat itu, tempat rumah sendiri lah ya, membersihkan rumah sendiri agar terlihat rapi, terlihat bagus, bersih. Nah, itu juga bagian dari yang harus kita siapkan. Tidak hanya menyiapkan infrastrukturnya, lokasinya, tapi masyarakatnya juga kita siapkan. Seperti itu. Itu yang akan membuat program itu bisa berkelanjutan gitu. Dan potensi di desa itu apa misalnya? Misalnya ada yang bisa kalau di Lombok itu banyak yang menenun ya gitu. Nah, ada nanti kelompok yang menenun yang itu nanti akan menjadi penyuplai atau penyedia souvenir misalnya atau penyedia barang-barang yang bisa dijadikan cenderamata kayak gitu. Mungkin juga ada makanan-makanan khas di sana, ada kelompok lain lagi. Jadi satu desa itu bisa tergerak semua. Ada yang ahli bikin tenun, ada yang ahli bikin makanan, ada yang ahli bikin yang lain gitu. Nah, itu dikoneksikan satu persatu gitu. Jadinya semua tergerak bersama-sama. Karang Tarunanya juga dikuatkan dengan membuat satu kelompok untuk mengelola parkirnya, misalnya seperti itu. Nah, itu butuh satu kekuatan bersama lah itu tadi, sinergi dari semua pihak. Itu saja Bu Tuti. Di belakang ini setelah slide ini hanya contoh-contoh saja, jadi ini bisa nanti dilihat saja. Ini contoh-contoh yang kita lakukan saja ya. SBI cerdas, SBI sehat, mandiri dan sebagainya. Itu contoh-contohnya saja. Tapi itu prinsipnya. Jadi kalau mau berhubungan dengan perusahaan untuk bekerja sama, memang kita harus lihat apakah perusahaan itu mempunyai tujuan sejalan dengan yang akan kita perjuangkan. Nah, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang paling dekat. Karena perusahaan-perusahaan semacam perusahaan semen pasti akan mempunyai fokus lebih banyak kepada wilayah-wilayah yang ada pabriknya di situ. Gitu. Ada beberapa perusahaan yang tidak perlu sesuai dengan lokasi pabriknya. Itu misalnya kayak Pertamina, bank, itu kan kemudian perusahaan yang memproduksi sabun, memproduksi pasta gigi, atau memproduksi mie gitu. Nah, itu adalah perusahaan yang biasanya mereka lebih leluasa untuk diajak kerjasama karena luasan capaiannya lebih luas gitu. Nah, itu nanti yang bisa kita diskusikan lebih lanjut. Saya rasa demikian dulu Bu Tuti. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih.
Bu Tutiknya hilang. Masih. Terima kasih Bu Umu. Iya. Nggih, Luar biasa ini penjelasannya Bu Umu, jelas sekali ya Bapak kepala desa terutama dan para kerabat TV desa. Saya kira kita ini bisa sangat bersinergi dengan berbagai perusahaan. Jadi Bu Umu ini menjelaskan bagaimana sih memanfaatkan program CSR-nya perusahaan secara umum. Artinya itu sebetulnya berlaku juga untuk perusahaan-perusahaan yang lain gitu ya Bu Umu ya. Karena itu sama gitu. Yeah. Nah, walaupun misalnya Semen Indonesia itu tidak berada di Lombok gitu ya, tetapi masih memungkinkan ya mudah-mudahan Bu Umu untuk bisa support ke Lombok gitu ya. Karena kan satu pulau Lombok itu ya pakai semen semua gitu. betul. Hanya pasta gigi, tadi pasta gigi kan dipakai semua orang. Nah semen juga Bu Umu. Itu juga bisa support pembangunan di Lombok. Oh iya, pemerintah itu sebenarnya punya ini ya Bu Tuti, punya 5 tujuan desa, tujuan wisata super prioritas gitu. Nah, saya nggak tahu apakah Buwon Sejati masuk. Kalau saya lihat itu 5 itu Toba, kemudian Likupang, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo. Saya kok tidak melihat Lombok ya gitu. Karena kalau Mandalika, itu masuk itu Mandalika kan Lombok. Mandalika ini ya Mandalika Lombok, enggak maksudnya yang terkait dengan yang Buwon Sejati mungkin ini kan gunung ya. Oke. Mandalika itu pantai kalau nggak salah. Oh, kalau sebenarnya nanti bisa juga itu bersinerginya masuk ke dalam misalnya di Mandalika itu dari Buwon Sejati ini bisa menjadi supportnya gitu ya, menjadi pendukung gitu. Ya, betul. Nah itu yang nanti perlu di-link-kan atau perlu dikaitkan dengan misalnya pemerintah yang ada di sana gitu. Nah itu kalau Semen Indonesia Group itu memang mempunyai ini diberikan tugas juga untuk terlibat di dalam ini pengelolaan 5 tujuan wisata super prioritas itu. Tapi titiknya yang mana kita juga belum tahu ya Bu, apakah yang di Toba, di Mandalika, di Borobudur atau yang di mana gitu. Ya, baik. Tapi setidaknya kita kan jadi tahu bahwa ternyata membuat proposal, katakan begitu ya Bu Umu, kepada perusahaan itu memang harus punya peta dulu gitu. Nah, sekarang teman-teman di Buwon Sejati, Sesaut dan Sesaut dan Pakuan ini sudah punya peta Bu Umu, karena memang kami buatkan petanya. Jadi pemetaan desa itu sekarang Bapak Ibu kan sudah punya. Nah, itu sudah bisa dijadikan bahan untuk membuat proposal kepada perusahaan-perusahaan begitu. Ya, jadi karena sudah punya petanya dan sudah punya, jadi permasalahannya sudah tahu Bu Umu, seperti yang dulu dilakukan di Tuban, permasalahannya sudah tahu. Nah, oleh karena itu nanti programnya kan juga akan tahu kan. Program yang harus dilakukan oleh 3 desa itu supaya menjadi desa wisata itu kira-kira kita sudah punya gambaran gitu. Dan mungkin nanti bisa diberikan proposalnya kepada perusahaan-perusahaan yang memungkinkan untuk support. Iya, betul. Jadi kira-kira begitu. Nah, silakan mungkin Pak Muhyiddin, Pak Mardan, kalau misalnya ada pertanyaan ke Bu Umu, mumpung Bu Umu ada di antara kita, kira-kira bagaimana kebutuhan Bapak, kebutuhan dari desa ini, kira-kira apa ya yang utama gitu, yang paling utama. Jadi tadi Bu Umu sudah menyampaikan, jangan untuk yang pendek-pendek, ya, yang cepat habis tadi istilahnya. Tetapi untuk yang berkesinambungan jangka panjang, membuat desa itu berkembang kan gitu ya. Betul. Makanya bentuknya siklus tadi kan. Ya. Silahkan Pak Mardan, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Masih mute Pak Mardan. Iya Bu, ya. Halo? Ya, halo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini baru bisa gabung karena memang kita ini kan di atas gunung ini Bu.
Oh, Jadi iya, Pak. sinyal ini agak kurang gitu. Mhm. Jadi sedikit menanggapi apa yang disampaikan Ibu Umu tadi, yang walaupun memang kami baru buka hanya melihat sepotong Bu ya, Iya, Pak. tapi saya bisa gambarkan bahwa untuk di desa kami di Pakuan memang dengan kondisi yang agak begitu tinggi, kemudian hutan gitu, kami beberapa waktu yang lalu memang pernah melaksanakan kegiatan dengan kawan-kawan akademisi terkait dengan karbon, Bu. Oh. Karena kami memang di kawasan hutan ini kan banyak pohon gitu. Iya. Jadi salah satu akademisi masuk di wilayah kami untuk melakukan penelitian karbon. Nah, cuman sampai sejauh ini kan paling tidak ada imbal balik, Bu. Jadi ketika kami punya cadangan karbon, paling tidak kan bisa ada imbal balik, entah itu dari perusahaan mana gitu kan, yang jelas kami sudah berkontribusi gitu dengan masyarakat di sekitar. Nah, harapan kami sebenarnya dari apa yang disampaikan Ibu tadi, kami sepakat memang, Bu. Pertama memang kalaupun ada CSR ataupun dari perusahaan yang mau melaksanakan kegiatan, setidaknya kami juga butuh yang namanya untuk merubah cuaca iklim, perubahan iklim. Nah, untuk mengantisipasi perubahan iklim itu akan seperti apa? Nah, kalau melihat kondisi sekarang, Bu ya, kalau musim biasanya tiap tahun itu ada musim buah, Bu. Di tempat kami memang semua jenis buah ada di kami. Cuman kadang tiap tahunnya itu berubah-ubah waktunya. Kadang tidak ada musim sama sekali gitu. Itu yang terjadi di wilayah kami di Pakuan. Nah, hal lain memang kami sebagai daerah wisata kurang lebih seminggu yang lalu. Jadi ada dari Pertamina masuk, Bu. Wilayah itu kami. bagus, Pak. Iya. Pertamina masuk ke wilayah kami memberikan sedikit lah terkait dengan peralatan camping ground. Oh iya. Awalnya memang di tahun 2019 kami sudah banyak berkomunikasi dengan kawan-kawan perusahaan swasta yang difasilitasi oleh Ketua Forum CSR NTB, Bu. Oh, Forum CSR Kemensos ya, Pak? Iya, Kemensos. Iya. Jadi mereka sudah melaksanakan 3 kali pertemuan di wilayah kami pada tahun 2019. Dan alhamdulillah dari beberapa pertemuan itu ternyata kawan-kawan Pokdarus merespon itu gitu. Nah, masuklah Pertamina kemarin untuk peralatan camping. Nah, menurut beliau gitu, yang kawan-kawan Pertamina informasinya sih 3 tahun akan melakukan kegiatan di wilayah kami. Oh, bagus tuh Pak, itu dirangkul aja Pak. Nah, hanya saja itu tadi gambarannya Ibu, saya tertarik ketika sebuah perusahaan masuk ke wilayah kami, tidak cukup hanya memberikan dalam bentuk fisik, Bu ya. Ya. Nah, tapi paling tidak pola pemberdayaan itu memang harus kita dorong. Nah, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Ibu. Nah, harapan kami ke Pertamina memang untuk tahun berikutnya paling tidak pemberdayaan di masyarakat. Entah itu dalam bentuk penguatan ekonomi atau apalah istilahnya kan seperti itu. Itu ya harapan-harapan yang mungkin nanti Bu Agnes dan Bu Yanti juga bisa menyambungkan itu gitu harapan kita. Kemudian yang lain Bu, kami ke depan sebenarnya kepingin melihat desa ini menjadi desa mandiri energi, Bu. Jadi kalau melihat potensi, Bu, luar biasa Pakuan ini. Apa yang tidak ada gitu. Hanya saja kemampuan kita tidak bisa ngolah itu, Bu. Tidak bisa ngolah. Jadi memang pertama kendala kami adalah sumber daya manusia, Bu, yang terbatas. Jadi selama ini hasil bumi itu biasanya kadang kita dieksploitasi, Bu. Kita jual gelondong, belum bisa kami olah maksimal gitu. Nah, kemudian berbicara energi, ada perusahaan ayam di sini memang yang punya kotoran yang memang itu juga tidak bisa kami
pergunakan gitu, tidak bisa kami maksimalkan. Belum lagi ternak-ternak sapi banyak di sini. Kemudian belum lagi dari sampah-sampah organik. Nah, memang kita masih ini Bu, sebenarnya di wilayah kami ini masih awam dan masih gaptek memang. Jadi persoalan sinyal juga tidak ada di Pakuan itu Bu, masih sangat kurang gitu. Nah, saya kira ini Bu Umu sebagai gambaran dari Desa Pakuan, dan mudah-mudahan Bu Agnes juga bisa membantu untuk memberikan informasi itu gitu. Ya. Terima kasih Bu. Baik Pak Mardan, terima kasih sekali. Sebelum dijawab Bu Umu, mungkin Pak Muhyiddin ada yang perlu yang ingin disampaikan juga. Jadi nanti Bu Umu bisa menjawabnya berbarengan gitu ya. Ya. Jadi terkait dengan apa yang Ibu paparkan tadi memang betul ya, bahwa kami pun juga ingin menyampaikan beberapa kendala ya yang perlu sebagai PR kami ke depan untuk bisa terwujudnya desa Busjati atau desa wisata Busjati ke depan lebih maju lagi itu. Nah, jadi yang pertama, yang langkah awal kami adalah yang jadi kendala bagaimana saya membuat semacam master plan-nya. Ya, karena tidak bisa kami melangkah tanpa ada tujuan yang jelas itu. Nah, jadi itu mungkin langkah awal saya master plan-nya, sehingga bisa kami melaksanakan program ke depan yang bersifat berkesinambungan itu. Karena tidak cukup hanya sekaligus kan, harus bertahap itu untuk bisa kita penataan seperti itu. Nah, kemudian kedua, apa yang disampaikan tadi Pak Mardan, Kades Pakuan tidak jauh beda. Kendala kami terlebih-lebih desa wisata, yang mana di desa wisata ini kan tidak lepas daripada jaringan internet. Nah, itu juga salah satu kendala kami di situ, di bagian wisata Ainyet yang ada di salah satu dusun yang ada di desa wisata ini. Itu jaringan itu yang sebenarnya tidak bisa jalan ya, sehingga kami pun juga sebagai tantangan buat ke depan itu. Nah, di samping itu juga ya, ini mungkin sudah lumrah di semua wisata itu mengenai sampah itu, sampah organik. Kalaupun kami Desa Busjati sudah membentuk sebuah lembaga istilah bank sampah itu. Namun karena bank sampah kan masih sifatnya lokal, belum mampu untuk mengelola yang lebih banyak. Hanya bisa terkadang yang sifatnya anorganik itu, yang seperti yang plastik. Tapi kalau yang lain, apalagi yang model istilahnya tuh sampah anorganik itu yang belum, karena faktor alatnya yang tidak ada ya. Nah, jadi ini sebuah PR kami, karena saya yakin bahwa desa wisata itu maju apabila ditata dengan bagus dan juga kebersihan seperti Bu Agnes sampaikan, sehingga akan tercipta suatu tadi yang Ibu sampaikan, bidang kesehatan itu akan terwujud. Betul. Ya, memang itu yang jadi tantangan kami. Di samping yang lain, kami benahi kapasitas kelembagaan, karena sekarang sudah mulai bangkit lembaga-lembaga yang ada di desa kami, seperti tadi ya, Pokdarwis, Bumdes itu sudah mulai, termasuk Karang Taruna. Jadi mudah-mudahan dengan keterlibatan bangkitnya lembaga ini akan bisa menjadikan sebuah kemajuan, terlebih-lebih dengan masuknya ITS yang membimbing kami ya. Nah, ini luar biasa, karena saya yakin dengan model pentahelix ini tentu sekali ke depan itu seperti yang ada di Desa Ponggok ya, waktu Ponggok Klaten itu kan pernah kami ke sana. Karena Klaten dulu informasi bahwa di situ kan termasuk desa tertinggal. Nah, dengan masuknya akademisi ya, yang seperti ini ya, model pentahelix ini ya, sehingga sekarang itu menjadi desa yang maju. Nah, ini yang kami coba harapkan bagaimana Busjati ke depan seperti itu ya, dengan masuknya akademisi ya, atau ITS ini khususnya,
ini mampu untuk menggugah kami dalam pengelolaan wisata ke depan ini. Ya, terima Nah, kasih. itu barangkali ya. Itu barangkali yang perlu kami sampaikan. Yang terpenting adalah kami mohonlah dukungan ya, support dari Ibu Agnes khususnya ITS ya. Karena kalau kami sampaikan keluhan banyak sekali. Kami punya potensi banyak tapi cara pengelolaannya yang masih belum. Itu barangkali ya. Terima kasih Ibu atas support dan dukungannya. Terima kasih Bapak-bapak. Mungkin sebelum saya komentari nanti mungkin Bu Mu ada komentar sedikit. Silakan Bu Mu. Yeah, terima kasih Pak Mardan, Pak Muhyiddin. Ini semangatnya luar biasa ya, bapak-bapak ini. Kalau saya deket sana gitu sudah tak samperin Pak. Ini soalnya agak jauh dari lokasi tanggung jawab saya ya. Ini tadi Pak Mardan juga menyampaikan ya, Pertamina sudah mulai masuk ya Pak. Nah, Pertamina itu prinsip mereka itu adalah sepanjang ada sepeda motor yang lewat, maka itu adalah ring 1 kami gitu. Saya diskusi juga dengan teman-teman di Pertamina gitu. Nah, itu bisa benar-benar dimanfaatkan itu. Kalau Pertamina sudah mulai masuk, diajak diskusi aja dan dipaparkan proposal yang berjangka panjang, tetapi jangan langsung brok minta jangka panjang dong semuanya, tapi biasanya per ini apa sih namanya, per milestone ya, per tujuan 1 tahun ini apa, 2 tahun ke depan apa, 3 tahun ke depan apa. Insya Allah mereka tertarik gitu. Apalagi sumber daya manusianya cukup bagus ya Bu Tuti ya di sini ya. Apa namanya, mempunyai banyak ide gitu loh. Soal signal, nah saya mau komentar soal signal kurang. Beberapa perusahaan provider telekomunikasi, ada Indosat, Telkomsel, dan sebagainya, itu juga mempunyai program. Ini programnya sih mereka sebenarnya juga, kalau orang Jawa bilang itu ngiras-ngirus ya. Apa sih Bu Tuti? Ngiras-ngirus itu sekalian. Iya, sambil lalu sama sekali dayung 30 terlampaui. Jadi mereka sambil lalu ya. Ya, mereka jualan, tapi juga mempunyai program CSR. Jadi biasanya mereka punya program gini kalau yang untuk signal. Mereka akan pasang signal di situ, tapi juga jualan agar masyarakat menggunakan provider mereka gitu. Jadi SIM card-nya menggunakan mereka kayak gitu. Saya punya pengalaman di ini ya, di daerah Jawa Barat gitu ya, namanya Narogong, dekat pabrik kami yang di Jawa Barat. Itu juga kita kerjasama waktu itu dengan XL. Kami kerjasama dengan XL untuk menghidupkan UMKM di sana, tapi ya syaratnya mereka jualan gitu. Nanti membernya harus beli kartu XL kami ya Bu gitu, nggak apa-apa gitu kan. Nah itu kan kayak saling gitu ya, mereka dapat keuntungan, kita juga dapat keuntungan. Biasanya mereka punya Pak. Untuk yang masalah signal ini mereka dirikan, tapi nanti ya kita membeli gitu ya, masyarakatnya didorong untuk membeli provider itu gitu. Itu biasanya soal signal seperti itu di beberapa teman kami gitu. Nah, Pak Muhyiddin bagus sekali nih Pak, sudah punya master plan gitu Pak. Master plan ini kan kalau bahasa kami tadi kan roadmap ya Pak, lebih luas lagi master plan-nya itu apa, dikerjakan satu-satu gitu, nanti kalau sudah beberapa tahun kan pasti muncul sudah tercapai semua gitu. Ini luar biasa nih Pak, Bapak punya master plan besar seperti ini Pak. Itu bisa di satu persatu Pak. Jadi nanti mungkin sinerginya, master plan kan gede ya Pak. Sinerginya itu per unit Pak. Misalnya kan master plan-nya adalah lokasi ini nanti akan menjadi lokasi wisata edukasi misalnya. Yang sebelah sini wisata budaya gitu. Nah, ini satu persatu dan dilihat perusahaan yang sesuai dengan unit usaha yang apa namanya tadi budaya, itu mana yang tertarik perusahaan tersebut. Kalau kita misalnya masuk proposal ke perusahaan yang tidak mempunyai tujuan untuk ke arah budaya, ya nanti kita nggak akan mendapatkan respon. Biasanya seperti itu, karena nggak sesuai nih, kayak gitu. Nah, per unit ini mungkin bisa beda-beda perusahaannya. Nah, forum CSR itu monggo untuk bisa dimanfaatkan betul-betul. Karena itu kan di bawah Kementerian Sosial dan mereka mensinergikan ya.
Pak Mardan kan sudah terhubung, Pak Mardan ya yang terhubung dengan forum sosial, itu mereka akan juga mensinergikan beberapa perusahaan terkait untuk bisa saling bekerja sama gitu. Itu bagus sekali kalau bisa kita manfaatkan. Mohon maaf, kalau untuk lokasi ini kota paling dekat apa ya Pak Muhyiddin dan Pak Mardan? Narmada. Narmada. Kecamatannya. Itu kecamatannya Narmada. Narmada itu kecamatannya. Kecamatannya. Oh, nggak terlalu jauh sebenarnya kalau Narmada kan Pak? Iya, sekitar 10 kiloan lah dari Pakuan. Iya. Oh, nah itu kalau aksesnya nggak terlalu sulit, insya Allah sih kayak ini ya provider komunikasi gitu mungkin bisa masuk juga. Mungkin bisa dicoba ke sana juga itu Pak Mardan. Kemarin pernah Bu, maaf kita potong ini, mohon maaf Bu ya. Nggak apa-apa monggo. Kemarin kan pernah dari Telkom, dari Bu Yanti, Bu Agnes juga mungkin dari DS juga menyambungkan dengan Telkom gitu. Nah, cuman kan hitung-hitungan kalkulasi bisnisnya memang tinggi Bu. Yang walaupun bukan kita yang bayar kan, tetapi penggunaan masyarakat ini kan masih minim gitu kan. Khawatirnya kita tidak kejangkau kan. Nah, kemudian disarankan untuk ke Kominfo. Nah, di Kominfo ada informasi anak perusahaannya PLN yang Icon Plus gitu kan. Icon Plus ya. Nah, jadi saya coba Icon Plus ini memang secara bisnis plan-nya bagus sih. Karena kita sambungkan dengan BUMDes waktu itu. Bagus Pak. Jadi Icon Plus ini berhubungan dengan BUMDes rencana awalnya kan. Nah baru kemudian BUMDes yang akan memasangkan ke tiap-tiap warga biar tidak semuanya ini kan masang. Jadi BUMDes yang manajerialnya gitu. Iya mengelola. Hanya saja sampai saat ini belum bisa realisasi. Nah, apakah menunggu tahun anggaran atau memang ada kendala lain kan belum ada informasi gitu sampai sekarang. Gitu. Iya, betul Pak. Memang di semua perusahaan sekarang sedang banyak yang tiarap Pak, gara-gara pandemi Pak. Gitu. Itu memang semua perusahaan sekarang itu istilahnya efisiensi itu loh Pak. Semua efisiensi, baik sumber daya manusianya, kemudian juga sumber dananya itu banyak diketatin gitu. Diketatin karena kita belum tahu pandemi sampai kapan, sementara kondisi pasar, kondisi jualan itu juga belum membaik gitu. Kebanyakan tidak hanya perusahaan semen, perusahaan yang lain juga seperti itu. Dalam kondisi seperti itu sebenarnya potensi yang luar biasanya itu adalah di UMKM itu. UMKM yang lebih banyak bisa ini ya survive gitu ya, bertahan. Didekatin aja lagi Pak itu Telkom atau mana itu Pak, itu kan potensi gitu Pak. Iya Bu, nggih. Kita akan coba lagi Bu nanti ya. Iya, bagus nih, hebat. Masih mute Bu Tuti. Iya, baik Bu Umu, terima kasih sekali yang sudah memberikan pencerahan yang luar biasa ini terutama bagi desa. Dan tentu saja bagi semua kerabat TV Desa. Jadi yang nonton ini Bu Umu, bukan yang ngobrol bukan hanya di antara kita, karena kita tayangkan melalui YouTube juga Bu Umu, dan bisa diputar kali-kali. Jadi nanti ilmunya itu kan bisa ditularkan kepada banyak orang. Betul. Jadi saya juga ingin menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Bapak-bapak ya. Pertama adalah tentang ini keinginan untuk menjadi apa itu tadi untuk menjadi mandiri energi ya. Mandiri energi. Iya, yang di Pakuan Bu. Tadi kan ada keinginan untuk mandiri energi, dan Bu Umu di situ itu kan karena potensi airnya luar biasa ya, dan lagi itu air terjun. Kami pun tertarik sebetulnya. Nanti kami akan menghubungi teman-teman yang ahli energi. Jadi di ITS itu ada pusat kajian energi, pusat studi energi. Dan itu energi terbarukan juga dibahas di situ. Wah, mantap. Sehingga nanti kalau kita rame-rame ke sana bisa melihat potensinya. Tetapi selain itu kan ada biomas ya.
Ya, ya. Oh, biomas ya. Nah, jadi saya kira itu juga solusi dari limbah yang dihasilkan oleh penduduk desa kalau bisa dijadikan energi, kenapa tidak kan? Di antaranya juga bisa jadi energi, jadi pupuk alam gitu ya. Dan juga misalnya kotoran sapi misalnya itu kan juga dijadikan energi juga gitu ya. Dan biogas, tentu ITS itu sudah punya teknologinya. Iya, betul. Saya kira Bu Yanti pun tertarik loh itu untuk mengembangkan energi di daerah situ. Nanti kami akan tindak lanjuti Pak Mardan dan Pak Muhyiddin. Oke, Bu. Itu sangat potensial. Nah, kemudian karena ini pasti dibutuhkan oleh semua desa. Ya. Kemudian untuk pengelolaan sampah, ini juga saya kira itu salah satu hal yang harus dikerjakan. Karena salah satu kendala besar menjadi desa wisata itu adalah kebersihan. Begitu masyarakat merasa tidak nyaman, nggak akan datang. Nah, sampah ini harus bisa dikelola dengan baik. Dan sampah itu sebetulnya juga menghasilkan uang. Jangan dianggap sampah itu lalu merepotkan kita. Mungkin juga ada sebagian yang bisa dijadikan uang, yaitu tadi dijadikan pupuk, dijadikan energi, itu kan artinya bisa dijadikan uang. Asal memang masyarakatnya itu mau telaten. Jadi tadi yang saya katakan pemuda desa itu dididik untuk telaten, untuk bisa membuat semua potensi desa itu menjadi punya nilai, ya begitu ya Bu Umu ya. Betul. Semua potensi desa itu punya nilai, karena masyarakat desa itu biasanya ini ya, yang dulu pernah kita alami juga, kalau dia pemuda itu kalau dia disuruh balik menjadi petani nggak mau. Nggak mau. Nah, tetapi mau masuk di bidang yang lebih tinggi, yang berteknologi belum mampu kan gitu. Iya, betul. Nah, sehingga memang perlu di-upgrade dulu pengetahuannya gitu. Nah, mahasiswa KKN itu sebetulnya bisa mendampingi pemuda-pemuda desa mau apa gitu ya. Karena tentu mahasiswa yang kami terjunkan itu adalah mahasiswa yang punya keterampilan dan pengalaman untuk itu. Jadi mau energi, mau tadi apa itu membuat biomas tadi ya, kemudian mengelola limbah, kemudian juga misalnya merancang-rancang apa tadi yang Pak Muhyiddin sampaikan, kita harus punya master plan. Nah, mahasiswa kita bisa bikin master plan Pak Muhyiddin. Jadi kalau misalnya itu diterjunkan ke desa ini lagi gitu ya, ke depan, itu rasanya semua persoalan ini bisa diselesaikan kalau mahasiswanya cukup banyak. Bisa ditampung oleh Pak Mardan dan Pak Muhyiddin tentu saja ya. Karena kami kan berbondong-bondong ke sana itu tentu membutuhkan dukungan. Jangan sampai lalu seperti seolah-olah kami yang butuh gitu Pak. Karena kami datang untuk membantu. Jadi seharusnya yang membutuhkan itu adalah desanya dan kami datang untuk membantu. Nah, oleh karena itu pemuda desa itu kan harus bisa diberdayakan betul-betul ya. Harus punya semangat betul-betul untuk membangun desanya. Nah, kemudian hal yang paling penting juga yang harusnya yang ingin saya sampaikan itu adalah penggunaan dana desa, Pak. Jadi memang membangun itu memang sah-sah saja mau bangun apa saja. Tetapi yang dimaksudkan di dalam pembangunan desa itu sebetulnya yang berkesinambungan tadi, yang bisa menumbuhkan ekonomi. Jadi misalnya saja Bapak mau membangun desa wisata dengan misalnya merapikan pinggir-pinggirnya menjadi ditanami bagus gitu ya, sehingga akhirnya istilahnya anak muda itu sekarang Instagramable ya. Jadi kalau difoto ditempel di Instagram itu bangga gitu Pak. Nah itu akan sangat apa itu namanya gotong royong di situ itu mendatangkan uang Bapak gitu loh, mendatangkan uang kepada Bapak. Tetapi kalau misalnya cuma bangun paving nggak jelas gitu ya nggak ada yang akan foto sama paving. Ya kan? Kan yang foto itu kan sama bunga tadi. Gitu ya, Pak. Bunganya di sebelahnya air terjun. Wah, itu tambah keren kan gitu ya, Bu? Iya. Pre-wedding itu ya. Iya. Untuk pre-wedding. Tapi kalau Bapak bangun paving, ya siapa yang mau foto sama paving? Nah, kira-kira seperti itulah kasarnya, Pak. Nah, ayo kita bangun dengan cara supaya orang datang gitu loh, Pak. Jadi uang dana desa itu dipakai untuk membuat orang
luar itu datang ke Desa Pakuan. Walaupun sekarang pandemi. Nah, sekarang ini Pak, pandemi itu sebetulnya bisa jadi berupa berkah loh Pak. Karena semua orang ingin berwisata ke alam terbuka. Kalau alam terbuka itu nggak ada COVID-nya. Tapi kalau misalnya wisatanya itu di dalam ruangan, di mall gitu, itu malah ketularan COVID. Tapi kalau di alam terbuka enggak. Nah, ini saatnya Bapak bangun gitu. Ya. Saya kira itu mari kita kerjakan, Pak. Ya. Walaupun saya cuma teriak-teriak dari Surabaya, tapi teriakannya menggema ya, Pak. Dengar gitu ya. Dan ini sudah dibantu Bu Umu. Coba lihat tadi perusahaan CSR itu ternyata bukan hanya ngasih uang. Lihat master plan-nya dulu bagaimana, kemudian perencanaannya seperti apa, sampai implementasinya seperti apa gitu ya Bu. Terus dimonitor lagi. Nah, kan begitu caranya perusahaan bekerja, Pak. Nah, desa harus mau mengikuti kalau mau dapat duit dari CSR ya, Bu. Oh iya. Gitu. Wah, ini waktunya gayeng nih Bu Umu. Jadi waktunya sudah kelewat 13 menit. Oh iya ya. Iya, sudah lewat. Nanti jangan Saya pikir sampai besok pagi jam 8 pagi. Siap, Bu, siap. Saya sudah bikin kopi. Saya kira semangat semua. Saya yang tidak ikut punya desa aja semangatnya lebih luar biasa tinggi. Karena saya pengen lihat. Kita ini bela-belaan turun ke desa tangga ini nyari sinyal, Bu. Pengen komunikasi. Ya, itu menunjukkan semangat yang tinggi itu, Pak. Iya, di Pakuan ada sinyal masalahnya. Oh, iya. Oke, nanti kita ini Pak, coba kita rembuk lagi dengan Telkomsel ya Pak ya. Iya. Ya, mudah-mudahan bisa berhasil. Saya kira demikian Bu Umu, Pak Mardan, Pak Muhyiddin, Mas Aslian, dan kerabat TV Desa semuanya. Bincang-bincang hari ini ternyata sangat-sangat menarik dan saya kira ini bisa memberi inspirasi kepada semua yang ingin membangun desanya. Tidak hanya desa wisata, mau dijadikan desa apa saja boleh. Tetapi penting adalah bahwa desa itu akan membuat masyarakatnya sejahtera. Berarti kan ekonominya tumbuh dan masyarakatnya sejahtera. Demikian Bapak Ibu, saya terima kasih sekali atas kehadiran Bu Umu dan Bapak-bapak sekalian, termasuk Mas Aslian. Mudah-mudahan bincang-bincang kita bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.